Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua masih semangat ya mengikuti perkuliahan yang sudah menjelang akhir-akhir pertemuan kita. Dalam materi sebelumnya kita sudah pernah mengerjakan langsung ya, ada materi review yang minggu lalu, kemudian minggu kemarinnya kita sudah membahas tentang konsep pendahuluan yang baik dan benar. Sekarang saya akan membahas tentang penulisan karya tulis ilmiah dengan konsep yang mudah dan menyenangkan. Mari kita lihat bagaimana caranya. Jadi kalau kita mau membuat suatu penelitian, kita tidak langsung terkonsep pada yang namanya isi. Tapi yang pertama kali kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memilih judul penelitian yang baik. Karena apa teman-teman? Semua riset itu tergantung daripada judulnya. Jadi baik atau tidaknya riset kita, itu pertama kali akan ditinjau dari aspek judulnya. Maka dari itu, judul itu pun seperti yang sudah pernah kita bahas di dalam materi pertemuan kita, itu tidak boleh bersifat ambigu. Ya. Tidak boleh dalam bentuk kalimat tanya, jadi harus dalam bentuk kalimat pernyataan. Mari kita lihat slide berikutnya atau salindia berikutnya. Jadi, judul itu harus yang pertama dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Anda harus memilih judul yang bersifat relevan. Artinya, pilih judul tidak sembarangan. Lihatlah fenomena yang terjadi saat ini. Bagi teman-teman yang sudah memasuki minggu ke-12, teman-teman harus sudah mulai siap memilih luaran. Mau diterbitkan di mana untuk artikelnya. Karena biar bagaimanapun, waktu pengumpulan untuk tugasnya sudah sangat dekat. Jadi terserah Anda mau kirim ke koran digital, yang mau Geotimes silakan, yang mau kumparan boleh, ataupun koran dengan grade di bawah disebut seperti Viva dan Suara.com. Namun, bagi teman-teman yang masih misalkan saya terobsesi dengan artikel yang mungkin mau diterbitkan di jurnal, sebaiknya jangan dilakukan. Karena sudah tidak memungkinkan untuk waktunya yang sudah sangat singkat. Kemudian dari judul tersebut, jangan lupa selanjutnya Anda akan menentukan latar belakang masalah. Kenapa latar belakang masalah itu penting? Jadi kita harus mencari masalah memang dalam suatu penelitian. Masalah inilah yang kemudian akan kita atasi dan akan kita jawab dalam pembahasan kita. Selanjutnya yang kita temukan adalah manfaat untuk manusia. Dengan kata lain, suatu artikel dalam penelitian itu bukan sekadar menjadi tulisan. Ya. Jadi bukan sekadar menjadi tulisan nantinya karena dia akan membawa menjadi kebijakan. Nah, manfaat ini bisa beragam ya. Artinya ada manfaat secara langsung atau manfaat yang dapat ditimbulkan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sehingga dari riset Anda mungkin suatu saat akan ditetapkan menjadi kebijakan yang harus ditaati dan diikuti oleh orang lain. Ya. Dalam karya tulis ilmiah, yang terbaik yang perlu dilakukan kalau kita mau menentukan suatu riset, anggaplah ini suatu artikel yang sedang teman-teman buat, atau anggaplah ini adalah skripsi yang sedang Anda kerjakan. Secara struktur, penulisannya tidaklah berbeda dengan penulisan yang mungkin dilakukan ya teman-teman dalam penulisan skripsi ataupun artikel. Bedanya hanya sistematika babnya saja yang mungkin tidak sama. Jadi, yang Anda harus tentukan adalah pertama, Anda akan menentukan masalah terkini. Jadi jangan pernah membuat suatu tulisan yang membahas masalah-masalah yang sudah lampau. Tidak ada korelasinya dengan zaman. Kemudian, ada yang namanya literatur review. Masih ingat ya, di dalam materi pendahuluan, saya sudah pernah membahas tentang konsep literatur review. Artinya penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Kenapa hal ini penting? Karena ya hal ini nantinya bisa menjadi menunjang artikel Anda dikategorikan baik atau tidaknya. Karena dia menjadi pembanding dari artikel yang sudah pernah dilakukan oleh orang dengan artikel yang sedang Anda kerjakan. Kemudian, kalau di dalam artikel, landasan teori ini bisa ada, bisa tidak. Maksudnya bagaimana? Kadang ada suatu jurnal yang meminta, ada juga jurnal yang tidak meminta. Tetapi kalau di dalam skripsi, ini pasti akan ditemukan di dalam bab 2.
untuk landasan teori. Rasanya hampir di semua jurusan untuk skripsi dia pasti akan diletakkan di bab 2 untuk landasan teorinya. Kemudian kalau di dalam skripsi, bab 3-nya adalah metodologi. Ini masuk ke dalam ranahnya bab 3. Tapi kalau di dalam artikel, dia tanpa bab ya, sama seperti penulisan yang lain, dan dia memang ditulis dalam bentuk subbab. Kalau di dalam artikel ilmiah ya, jadi dia nggak memiliki bab. Sistematikanya jelas ada perbedaan. Kemudian selanjutnya pembahasan kalau di dalam skripsi biasanya ini langsung masuk ke bab 4 ya. Tapi kalau di dalam tesis itu ada data atau temuan data yang sudah ditemukan itu bab 4, baru bab 5-nya itu pembahasan dan bab 6 itu penutup ya simpulan gitu. Jadi ada perbedaan sistematika satu bab saja kalau dalam skripsi dengan tesis. Ya ada temuan data yang harus diuraikan. Nah, melihat dari hal ini teman-teman, kalau kita melihat dalam penulisan karya tulis ilmiah, karena suatu karya tulis ilmiah adalah suatu proses, jadi perlu dilakukan ada yang namanya proses riset gitu ya. Dengan cara apa Anda lakukan, teknik pengumpulan datanya bagaimana, kemudian data yang sudah dikumpulkan, diolahnya bagaimana, dan untuk mengolah data tersebut, nanti Anda akan ditanyakan biasanya, Anda akan mengolah data tersebut dengan menggunakan teorinya siapa. Jadi untuk analisis data tersebut. Jadi tidak sekadar dibiarkan begitu saja, melainkan ada penelaahan yang memungkinkan dalam suatu artikel ilmiah ini nantinya bisa menjadi referensi untuk Anda dalam membahas. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini adalah sistematika standar yang biasa ditemukan kalau kita menulis skripsi. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2-nya landasan teori, bab 3 metodologi, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup, dan daftar pustaka. Nah, sistematika seperti ini tentu saja berbeda ya teman-teman dengan kalau kita melihat sistematika dalam penulisan yang sebelumnya kita bahas yaitu artikel. Misalnya untuk teman-teman yang tertarik membuat publikasi artikel di koran digital, itu pasti tidak memerlukan bab-bab seperti ini. Jadi perbedaannya cukup jelas ya teman-teman. Tidaklah sama dalam sistematika penulisannya. Nah, akan tetapi banyak sekali kesalahan yang mungkin ditemukan di dalam penulisan pendahuluan. Yang sering saya lihat dalam pendahuluan mahasiswa. Nah, seringkali kesalahannya adalah memasukkan landasan teori. Saya sudah membahas ya di kelas teman-teman terkait dengan bagaimana pendahuluan yang baik. Jadi silakan dimasukkan latar belakang masalah, jangan masalah yang sudah lampau, tapi harus masalah terkini. Kemudian, sebagai pendukung, Anda harus menemukan kajian relevan yang dapat Anda ambil dari hasil penelitian terkini. Ya, seperti artikel, jurnal, ataupun proceeding. Ya, jadi Anda bisa menemukan penelitian terdahulu yang mungkin mirip dengan riset Anda. Sehingga pernyataan Anda terkait dengan masalah itu tidak akan dibantah oleh orang lain. Tetapi jangan pernah Anda memasukkan teks definisi. Teks definisi itu yang bagaimana? Anda memasukkan ada redaksi seperti adalah, ialah, yaitu, merupakan. Jadi teks definisi seperti itu jangan dimasukkan ya teman-teman. Nah, untuk teori masuknya di mana sebaiknya? Untuk teori teman-teman bisa masukkan dalam bab 2 yang memang di dalamnya isinya bertuliskan landasan teori. Jadi teori pendukung yang sesuai dengan riset Anda. Nah, tapi ada aturan juga bagaimana membuat yang namanya teori yang baik. Jadi teori yang baik itu harus merupakan teori terkini, relevan dengan riset Anda. Jadi kalau nggak relevan ya nggak sesuai. Artinya jangan memasukkan di luar dari penelitian Anda. Maksimal pilihlah 5 tahun terakhir. Jangan terlalu lama ya untuk mencari teori, kecuali mungkin teman-teman harus merujuk kepada penulis asli, bukan teori turunan. Ya, jadi banyaknya ditulis oleh orang-orang asing dengan usia yang mungkin risetnya itu sudah sangat lama ya dalam suatu buku. Kadang ada yang 1970, 1960, jadi memang bukanlah riset-riset terbaru gitu. Tapi riset lama yang masih relevan dengan zaman saat ini. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Tapi kalau untuk teori-teori yang sudah bentuk keturunan, artinya
ditulis oleh orang-orang Indonesia misalnya, tapi orang-orang kita juga mengambil dari orang lain ya, maka pilihlah 5 tahun terakhir saja. Dan yang terakhir adalah carilah artikel yang memang ataupun buku yang ditulis kalau mau dikutip sebagai teori harus dengan latar belakang penulis dengan pendidikan yang sama dengan yang Anda sedang tekuni saat ini. Tujuannya apa? Kalau Anda mengambil penulis dengan latar belakang keilmuan yang tidak sama, bisa jadi apa yang dia tulis tidak akan sesuai. Ya, teman-teman. Jadi haruslah sesuai dengan bidang keilmuan Anda juga. Kemudian masalah metodologi. Metodologi juga tidak dapat ditulis sembarangan. Artinya pada tahap ini Anda akan menyesuaikan jenis penelitian Anda. Karena cukup beragam ya teman-teman. Ada penelitian jenisnya kualitatif. Untuk orang-orang bahasa biasanya lebih senang dengan model kualitatif. Ada juga dengan model kuantitatif yang menggunakan hitung-hitungan biasanya untuk mahasiswa dengan latar belakang pendidikan eksak gitu ya. Itu senang. Ataupun mahasiswa bidang akuntansi, perbankan, pasti lebih menggunakan model seperti ini. Kemudian ada juga yang menggunakan mixed method. Jadi mengkolaborasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Nah, di dalam era digital, Anda tidak perlu kesulitan lagi ya, karena sudah banyak aplikasi yang dapat mendukung dalam menganalisis temuan data yang sudah Anda temukan. Kemudian jangan lupa, di dalam metodologi, itu bukan sekadar menguraikan jenis penelitian, melainkan tahapan penelitian Anda itu bagaimana. Jadi, metodologi itu pada hakikatnya di dalamnya akan membahas alur dari tahap riset Anda, supaya nantinya dapat diterima oleh nalar. Kenapa? Supaya meminimalisasi adanya indikasi fabrikasi ataupun falsifikasi yang mungkin terjadi dalam penelitian. Kemudian teknik pengumpulan datanya pun Anda harus sampaikan. Artinya kalau teknik pengumpulan data disampaikan, jangan lupa nanti analisis datanya pun bagaimana. Itu juga pasti akan Anda kemukakan. Ya. Kemudian, tadi saya sudah menyebut ya tentang teknik pengolahan data. Itu yang Anda akan sampaikan sesudah teknik pengumpulan. Selanjutnya adalah pemeriksaan keabsahan data. Jadi bagaimana data tersebut nanti akan divalidasi bahwa ini memang data yang sudah ditemukan. Ya. Jadi untuk diperiksa keabsahan datanya. Lalu mau manual atau mau otomatis? Kalau manual ya berarti dilakukan secara langsung oleh Anda pribadi, tapi kalau untuk otomatis berarti Anda akan menggunakan perangkat-perangkat yang tersedia. Nanti akan disampaikan perangkatnya ada apa saja yang biasa digunakan untuk melakukan analisis data. Lalu bab 4 ada pembahasan. Bagaimana isi pembahasan yang baik? Ini pertanyaan pertama yang mungkin saya ajukan ketika ada mahasiswa masuk ke dalam tahap pembahasan. Yang pertama harus sesuai dengan tujuan penelitian. Artinya relevan. Di awal, di dalam pendahuluan, Anda sudah mengemukakan tujuan penelitian Anda untuk apa. Maka dalam pembahasannya pun akan membahas daripada tujuan tersebut. Dan memiliki tahapan analisis yang sistematis. Artinya nggak boleh kalau dalam riset itu melengkap ya tahapannya. Karena kalau melengkap itu nanti dianggapnya tidak sesuai dengan nalar kita. Lalu teknik pengolahan datanya juga harus tepat dan benar. Tidak bisa sembarangan. Anda mau olah datanya pakai apa? Kalau misalkan dalam uji statistik ya Anda boleh menggunakan aplikasi standar seperti SPSS, AMOS, ataupun aplikasi lainnya. Kemudian, bagian ini juga mengutamakan kompetensi Anda sebagai seorang peneliti dalam mengolah temuan data penelitian. Kadang ada mahasiswa yang masih bingung nanti datanya akan diolahnya bagaimana. Artinya dengan kata lain dia masih belum siap gitu untuk melakukan analisis data pada bab 4. Akan tetapi di dalam bab 4 juga ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan teman-teman. Misalkan kita memasukkan landasan teori. Ya, jadi Anda memasukkan teks definisi, kalau dalam karya tulis ilmiah skripsi, ya bab 4 itu tidak lagi menggunakan landasan teori. Tapi teori-teori ini nantinya hanya ditemukan dalam bab 2. Kemudian memasukkan konsep di luar pembahasan. Jadi tidak perlu ya. Konsep di luar pembahasan Anda nggak akan dimasukkan kembali. Ya, misalkan Anda membuat sampiran yang tidak ada hubungannya dengan riset Anda,
itu tidak perlu dilakukan. Karena kalau Anda melakukan hal tersebut, berarti karya tulisnya menjadi kurang baik. Nanti bertele-tele dalam penyampaiannya. Kemudian jangan pernah juga menyampaikan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Ya, karena tidak lagi menjadi suatu hal yang menarik. Kita sudah temukan dalam bab pendahuluan, tapi ditemukan kembali dalam bab pembahasan. Jadi upayakan tidak melakukan salin tempel dengan alasan menambah jumlah halaman. Jadi sebaiknya tidak pernah terpikirkan dalam diri Anda untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian terakhir tentunya kita memiliki bab 5, yaitu penutup. Kebanyakan orang pasti menulisnya adalah kesimpulan dan saran. Tetapi dalam istilah bahasa, kita tidak perlu menggunakan kata kesimpulan, karena kesimpulan saja sudah didefinisikan sebagai suatu hal yang menuliskan sesuatu dari hal yang lebih luas menjadi hal lebih sederhana. Ya, jadi menarik secara inti gitu ya, apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi pada simpulan ini pada hakikatnya juga Anda tidak perlu bertele-tele. Jadi simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibahas di awal. Redaksi yang digunakan lugas dan sederhana. Jadi nggak perlu Anda sampaikan bertele-tele. Hasil penelitian Anda bagaimana? Ya, dalam simpulan inilah Anda akan paparkan. Jadi orang sebenarnya bisa menemukan pertanyaannya pada bagian pendahuluan, lalu secara spesifik jawabannya pada simpulan. Jadi cukup jelas. Kemudian saran juga jangan sampai salah Anda tulis ya, bahwa saran di sini penulis atau peneliti meminta kritikan. Bukan sekadar kritik, melainkan kritik yang membangun. Tujuannya nantinya agar peneliti dapat meningkatkan kompetensinya sebagai peneliti. Ya, selain itu mungkin nantinya ada peneliti lain yang tertarik untuk melakukan riset serupa, tapi dengan secara lebih mendalam, berbeda dengan riset yang dilakukan oleh peneliti. Itu pentingnya saran. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka juga bisa disusun dengan berbagai macam gaya ya. Ada APA Style, Harvard, Chicago, MLA, dan lain sebagainya. Kalau di UIN sendiri, itu mengadaptasikan berbagai macam gaya. Dia mengkolaborasikan berbagai macam gaya sehingga ya memiliki gayanya tersendiri. Kalau seperti itu boleh atau tidak? Jawabannya tetap boleh, karena tidak ada acuan bahwasannya suatu instansi harus menggunakan gaya ini. Jadi dia boleh membuat gayanya sendiri. Dengan kata lain ya sah-sah saja, karena kita kuliahnya di UIN, maka kita mengikuti gayanya UIN. Kalau kita kuliahnya di UI, ya maka akan ikuti gaya orang UI. Jadi kita yang ikut gitu, karena sebagai anggota di dalam. Kemudian dalam era digital, saya sudah pernah membahas ya di kelas teman-teman tentang ada aplikasi seperti Publish or Perish, kemudian Mendeley, namun ada aplikasi lain. Dalam kesempatan lain, saya akan membahas gimana caranya menggunakan Post Viewer. Ya, jadi yang digunakan untuk membuat infografis secara sederhana. Nah, di sini juga ada aplikasi lain seperti EndNote, Zotero, dan Atlas. Kalau peneliti kualitatif sih cenderung menggunakan yang namanya Atlas. Ya, ini untuk membuat suatu analisis data kualitatif. Kalau untuk dalam pembuatan citasi kita bisa memanfaatkan aplikasi seperti Mendeley, Zotero, ataupun EndNote gitu teman-teman. Nah, lalu Publish or Perish digunakan untuk menemukan penelitian-penelitian yang mirip dengan riset yang sudah kita lakukan. Jadi aplikasi ini masih sangat berhubungan. Tapi selain itu kalau Anda adalah peneliti model kuantitatif, bisa menggunakan SPSS ya, yang umumnya digunakan oleh peneliti. Kalau nggak mau pakai SPSS, mungkin ada aplikasi lain ya, misalkan Anda seperti pakai NVivo gitu atau Amos gitu, bisa Anda gunakan. Jadi disilakan. Karena memang sekarang tidak disarankan untuk melakukan ujinya atau penelitiannya secara manual. Kalau manual itu ya sudah tidak keren pertama, sudah era digital masih dilakukan secara manual. Yang kedua mungkin banyak yang kita lupakan ya kalau kita menggunakan secara manual, sehingga manual itu kadang tidak dipercaya gitu keabsahannya. Ya, makanya lakukanlah dengan aplikasi. Lalu setelah menjadi suatu karya tulis, kita juga jangan sekadar membuat suatu karya tulis. Bagaimana pada hakikatnya nasib dari karya tulis itu sendiri? Pertama, ada nasib karya tulis yang mungkin hanya sekadar menjadi
pajangan di jurusan. Ya, jadi pajangan di jurusan ya berarti dia hanya dipajang gitu aja ya, nggak dibaca. Ada juga yang terbuang, jurusannya mungkin sudah penuh. Akhirnya karya tulisnya dibuang begitu saja. Kemudian ada juga yang sekadar menjadi pembungkus. Maksud menjadi pembungkus adalah bagaimana karya tulis kita yang sudah kita buat susah payah, kemudian disobek lalu dijadikan pembungkus. Tidak terkecuali Universitas Indonesia pun hasil karya tulisnya dijadikan pembungkus gorengan di Indonesia. Makanya menurut saya pribadi tidak lagi relevan ya di era digital, karya tulis itu wajib dicetak gitu. Jadi seperti ini ya, jadi seperti cetakan dan akhirnya memenuhi perpustakaan. Harusnya beberapa saja yang mungkin riset-riset terbaru diambil untuk dijadikan bahan di perpustakaan. Lalu kalau riset-riset yang sudah mungkin nggak relevan lagi ya dalam bentuk digitalnya saja, supaya tetap bisa menjadi koleksi. Tapi koleksinya nantinya di repositori. Kemudian setelah selesai skripsi itu bagaimana? Kebanyakan dari mahasiswa itu bingung gitu, akan dikemanakan skripsinya. Ya, kadang mahasiswa sesudah membuat skripsi ya udah skripsi aja gitu, nggak akan dilanjutkan kemana-mana. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa setelah skripsinya selesai. Yang pertama adalah menerbitkan ya hasil risetnya sebagian atau dipecah gitu ya potongannya ke dalam koran digital. Pilihlah yang dimoderasi. Oleh karena itu gaya penulisannya pun akan kita ubah. Tidak seperti kita menulis di dalam skripsi. Karena kalau kita menulis seperti di dalam skripsi, pastinya akan ditolak. Karena nggak sesuai ya untuk gayanya. Jadi yang diminta adalah gaya bercerita gitu. Kemudian Anda juga bisa mengikuti seminar dengan mendaftarkan judul yang mungkin mirip dengan riset Anda. Nanti minimal dapat diterbitkan di dalam proceeding yang sudah ada ISSN-nya. Atau dari skripsi Anda silakan boleh didekonstruksi menjadi jurnal, ya, publikasi untuk jurnal. Nah, jadi Anda akan membuat artikel dari skripsi yang sudah Anda buat. Nah, mendekonstruksi skripsi menjadi artikel bagaimana caranya? Nanti silakan cek template jurnalnya terlebih dahulu. Jangan Anda mendekonstruksi langsung menjadi artikel, karena belum tentu skripsi yang Anda buat setelah dijadikan artikel itu sesuai dengan jurnal tujuan. Jadi saran saya lihat jurnalnya terlebih dahulu. Setelah lihat jurnal, unduh template, baru sesuaikan skripsi Anda dengan template tersebut. Ya, menjadi bentuk artikel. Kemudian Anda juga bisa memilih, bisa nasional terakreditasi ataupun nasional biasa. Ataupun mau ke internasional atau internasional bereputasi. Berarti masuknya ke dalam Scopus. Ini yang paling banyak disarankan. Tapi ya minimal kalau enggak ya ikutkan saja dalam bentuk seminar. Nanti diseminasikan. Tapi enggak mungkin diterima atau dikumpulkan dalam bentuk formatnya skripsi, melainkan harus didekonstruksi dulu jadi artikel. Lalu disampaikan dalam seminar. Itu juga diperkenankan supaya karya tulis Anda itu tersebar informasinya, bukan sekadar di universitas tempat Anda kuliah, tapi juga dibaca ataupun dilihat oleh orang-orang dari luar instansi Anda. Nah, kemudian, akhirnya harus bagaimana? Skripsi yang baik adalah seperti yang sering kali saya katakan ya. Jadi harus skripsi yang selesai. Sebaik apapun riset Anda, karya tulis Anda, tapi tidaklah selesai Anda kerjakan, itu tidak akan menjadi suatu hal yang baik. Dengan kata lain, luarannya adalah harus selesai. Jadi jangan memedulikan teman, kadang ada yang mengatakan, wah, judul kamu tuh gampang banget sih risetnya gitu. Abaikan. Sedangkan judul saya ini sangat sulit loh. Tapi nyatanya Anda yang selesai duluan. Berarti kualitas Anda jauh lebih baik daripada yang seperti itu. Ya, jadi jangan orientasinya masih seperti itu ya, teman-teman. Baik, itu saja teman-teman yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.